biar ntar jangan sampai ketinggalan ya kok, karena saya nggak sampai selesai guru ya, izin ya, mudah-mudahan saya dapat ridho dari guru-guru saya yang ada di tempat ini, karena memang kalau seprinsip saya nggak pernah punya prinsip ngambil satu waktu itu dua, karena ini urgen. Seandainya saja guru saya yang telepon saya duluan baru ini, mungkin saya nggak kemari Pak, itu saya lebih ke sana karena memang orang tua saya. Tapi ya berhubung di sini duluan, ya udah, ya mudah-mudahan kesana kesini saya bisa manfaat, amin ya Allah ya Rabbal. Dan juga karena ini adalah malam yang ketujuh, betul nggak Pak? Jadi malam yang ketujuh ini makanya ikan sepat, ikan gabus dimakan campur nasi, lebih cepat lebih bagus, karena khawatir takut besek pada basi. Kira-kira akur nggak Pak? Lebih besek mudah akur aja. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini kita berkumpul di tempat ini dalam acara, mungkin ini dua acara jadi satu, sifatnya mah satu, sama-sama mendoakan, betul? Yakni meninggalnya daripada almarhumah Ibu Nani binti Bapak Masim 7 hari yang lalu, betul? Dan juga haul daripada keluarga besar almarhum Bapak Cuni bin almarhum Bapak Sakam. Ini haul yang keberapa Ibu? Hah? Haul yang ke-35, berarti almarhum orang tua kita meninggalkan kita sudah 35 tahun yang lalu. Betul nggak Pak? Maka dari itu Bapak Ibu, sebenarnya apa sih tujuan daripada kita haul? Nggak banyak Pak. Tujuan daripada kita haul, tujuan daripada kita tahlilan itu dua Pak. Yang pertama, kita mengirimkan hadiah doa kepada orang yang sudah meninggal dunia. Seperti yang kita lakukan pada malam hari ini, kita kirimkan doa melalui pembacaan suratul Yasin, betul? Melalui pembacaan zikir tahlil, betul? Bahkan diadakan pembacaan maulid, maka insya Allah ini menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat untuk mereka di alam kuburnya, amin. Timbul pertanyaan, Ustaz, emang tuh tahlil yang kita baca, yasin yang kita baca, doa yang kita baca, sodakoh yang kita niatkan untuk almarhum, itu kira-kira sampai apa orang? Saya mau nanya Pak, kira-kira sampai kagak Pak? Sampai apa orang Pak? Itu ragu banget mana jawabnya. Sampai apa kagak? Bicara sampai dan tidaknya Pak, maaf, di dalam kitab Wasiatul Mustafa yang dikarang oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani, Rasul pernah mendapatkan wasiat, pernah memberikan wasiat kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Apa kata Rasulullah? Ya Ali, tasaddaq ala mautaka fa innallaha qad wakala malaikatan yahmiluna sadaqatil ahya'i ilaihim. Wahai Ali, kata Nabi, bersedekahlah engkau untuk orang yang sudah meninggal dunia, karena sesungguhnya Allah ngutus malaikat buat hadir ke tempat ini. Ngapain? Ngebawain sedekah-sedekah kita. Jadi ini Pak, malaikat turun Pak, nyampe kemari Pak, atas perintah Allah. Ngapain itu? Ngebawain sedekah-sedekah. Ini makan yang keluar baru air. Betul, betul, betul. Ya. Biasanya ada makanan nggak Pak? Betul. Saya sebenarnya jujur ya, dari tadi saya ngarep-ngarep ada yang nawarin kopi. Benar. Saya berangkat dari rumah jam 5 Pak, langsung saya nyari musola. Alhamdulillah ketemu Ustaz Pandi. Saya di musola itu belum minum apa-apa saya, makanya palanya rada agak-agak puyeng gimana gini guru ya. Tadi saya mau WA Ustaz Pandi, saya belum punya nomornya. Jadi biarin puyeng-puyeng dikit gembat beda. Itu malaikat hadir Pak di bawah ini. Mohon maaf kalau kita diundang acara 7 hari, 3 hari haul, pertanyaannya ada makanannya apa kagak Pak? Jawab yang Pak, ada makanan nggak? Ada air nggak? Itu yang begitu tuh dibawain Pak sama malaikat. Airnya dibawa, makanannya dibawa, amplopnya agak itu mau guru
Kalau dibawa malaikat lah saya kagak kebagian. Itu dibawa Pak. Kenapa? Sedekah itu kan Pak ada yang bersifat hisiah, ada yang bersifat maknawiyah, ada yang bersifat doa, ada yang bersifat makanan. Itu disampaikan tuh sama malaikat, disampaikan kepada almarhum. Maka apa kata Nabi kita? Fayaprahu nabiha. Masya Allah, saat ini mereka merasakan kebahagiaan di alam kuburnya. Alhamdulillah. Nih Pak, almarhumah Ibu Nani sama almarhum Bapak Cuni ya. Ini dia, saat ini dia ngedoain Pak. Saat ini dia saking bahagianya mendapatkan kiriman doa, mendapatkan kiriman sodako daripada keluarganya. Saking bahagianya dia berdoa kepada Allah, Allahumma gfir liman nawara kubrona ya Rabb. Ampunin dosa itu orang anak yang udah pada ngedoain saya. Ampunin dosa anak-anak yang udah pada nyodokohin saya, yang udah pada hadir dalam acara saya. Ya Rabb, berikan mereka ampunan sebagaimana pada malam hari ini mereka telah menggembirakan saya dengan sodako-sodakohnya. Alhamdulillah. Wa basyirhu bil jannati kama basyarna biha. Ya Rabb, berikan tuh orang-orang yang pada hadir, keluarganya, ahli warisnya, anak-anaknya, cucu-cucunya, berikan mereka kabar gembira berupa sorga ya Allah, sebagaimana pada malam hari ini mereka telah menggembirakanku dengan sodako-sodakohnya. Jadi ini perang doa Pak. Kita ngedoain almarhum, almarhum doain kita. Maka mudah-mudahan doa kita dan doa almarhum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pertanyaannya, apakah sampai doa kita pada malam hari ini? Jelas sampai. Kalau nggak sampai, balik lagi Pak. Mental. Betul nggak Pak? Itu yang pertama Pak. Tujuan daripada kita tahlil, kita kirimkan doa untuk orang tua yang udah meninggal dunia, untuk keluarga kita yang udah pada kagak. Mudah-mudahan mereka semua bahagia di alam kuburnya. Dan yang kedua, tujuan daripada kita haul, tujuan daripada kita tahlil, yang kedua adalah agar kita mengingat kematian. Pak, ini kira-kira kita bakal mati apa kagak Pak? Jawab yang kompak, kita bakal mati apa kagak? Ini orang sini, orang Tanah Rahmat, kira-kira ada yang pengen buru-buru mati apa kagak? Nih Pak, semua sebenarnya Pak, kalau kita bicara kematian itu Pak sesuatu yang nggak disukai Pak. Ini bukan kata saya tapi kata Nabi. Apa kata Rasulullah? Isnani yakrahuhuma ibnu Adam. Ada dua perkara yang nggak disenengin oleh anak Adam. Ada dua perkara yang kagak disukai sama orang kampung Tanah Rahmat, Tanah Tinggi, sama bahaya udah. Yang jadi juga. Betul apa kagak? Yang pertama, mereka nggak suka yakrahul maut. Yang pertama, mereka nggak suka yang namanya kematian. Makanya saya tanya, mohon maaf, kira-kira jamaah yang hadir malam hari ini udah ada yang siap mati? Enggak, jawab yang kompak Pak. Ini Romana takut banget ini ya. Udah ada yang siap mati? Udah ada yang pengen mati? Udah. Kenapa ketika kita ditanya udah siap mati atau belum, jawabannya belum? Ada dua kemungkinan Pak. Yang pertama, karena kita sadar amal kita belum cukup buat nyelamatin kita. Betul? Sodakoh masih hitung-hitungan, sholat masih berantakan. Betul nggak? Berantakan waktunya, kadang tepat waktu, kadang akhir waktu, kadang sembahyang pikiran ngaco kemana baik. Orang sono bukan orang sini. Ya orang sono mah sembahyang kuatan apa lupa rokaat. Kira-kira orang sini ada kagak yang begitu? Ya berarti sama PA-nya. Betul nggak Pak? Sholat kita masih berantakan. Bicara iman kita, wa yazidu wa yanqus, kadang naik kadang turun. Bagaimana kita siap akan kematian kalau seandainya kita masih lalai ibadah kepada Allah? Betul? Iman kita masih naik turun Pak. Ini nih, mohon maaf guru, ini kalau yang hadir imannya lagi turun, emang kagak gedek ngedengerin ceramah. Wadek katanya. Lama ini mah. Mana ada Indonesia lawan Filipina. Udah saya megang Indonesia deh ya. Ya udah marah belum Indonesia Bu?
Udah kemarin aja Brunei Darussalam dibantai 8-0. Aja bang AFF itu malus. Betul nggak pak? Ya udah menang dah. Ini kalau yang hatinya lagi iman lagi turun ini pak, gerutu ini. Lama ini ceramah. Ntar habis ini belum tahlil, belum baca maulid, doa kapan gue balik. Nah, jadi ini besek pada basi. Kira-kira ada yang hatinya ngomong begitu? Ada. Tapi kalau iman kita lagi wayazid, iman kita lagi naik, masya Allah, terkadang sholat Jumat hari Kamis udah sampai masjid. Wah lagi tinggi, habis diurak sama bininya, makanya dia lari ke masjid. Itu kan kita pak, iman kita kadang naik kadang turun, kadang semangat ibadah kadang turun semangatnya. Betul apa kagak? Ini yang nyebabin kita, kenapa kita belum siap mati. Ketika ditanya Ustaz udah siap mati? Enggak, nanti aja. Kalau bapak-bapak udah pada kagak nggak apa-apa. Iya, tapi kalau seandainya Allah takdirin saya mati duluan, yang ngomong apa? Ya seguru ya. Makanya saya jauh-jauh nyampe pak ke Tanah Rahmat dari Muara Gembong. Harapannya apa? Kalau seandainya Allah takdirin saya meninggal duluan, orang sini kagak ada yang bertahlilan ke Gembong. Lah gue cekekin. Betul pak. Padahal kata Nabi, al-mautu khairul lil mu'min minal fitnah. Kematian itu lebih baik bagi orang yang beriman daripada fitnah pak. Makanya belum lama kejadian kita dengar berita duka cita di Indonesia pada ulama karismatik Ustadz Yahya Waloni meninggal dunia dalam keadaan berkhutbah. Betul nggak pak? Kenapa? Sebab 1 tahun sebelum beliau meninggal dia doanya gimana pak? Ya Allah, saya pengen cepat-cepat kembali kepada Engkau ya Rob. Akhirnya 1 tahun dari doa itu baru dikabul oleh Allah, wafat dalam keadaan berkhutbah. Ada orang tanah tinggi yang doanya pengen cepat-cepat kembali ke Allah. Ya Allah, sih kalau hidup begini memang mendingan mati ya Allah. Caranya hidup kayak hidup saya udah ke orang mati ya Allah. Punya bini rewel banget, udah gitu utangan di mana gak ada. Ya Allah, udah mendingan saya mati aja ya Allah. Ada orang tarik tinggi yang pengen doanya begitu pak. Caranya kagak doa ge pak. Kalau udah punya bini rewelnya 17 kesetanan, utangnya banyak, sama laki berani, udah cepat mati pak. Betul pak. Itu beliau doanya seperti itu pak. Akhirnya Allah kabul, mati dalam keadaan berkhutbah. Ini sebuah pelajaran. Ternyata betul seseorang akan mati tergantung pada kebiasaannya. Betul. Biasa berkhutbah, mati dalam keadaan ceramah. Nggak sedikit Ustadz mati dalam keadaan ceramah. Asal jangan saya. Ya nggak apa-apa dah kalau nanti mah ya. Ya nanti cuma ya. Bener gak pak? Orang biasa mancing pak. Nah lo ada di sini yang biasa mancing Gembong. Ada nggak orang yang mati dalam keadaan mancing? Kagak sedikit pak di Gembong dan dapat kabar ada yang mati lagi mancing. Oh ternyata bener. Terkadang seseorang itu mati tergantung pada kebiasaan. Betul nggak? Terus ketika dia mati dalam keadaan mancing, timbul pertanyaan, apakah husnul khotimah, apakah suul khotimah? Tergantung pak. Tergantung di saat dia menghembuskan napas terakhirnya. Kalau di saat dia mancing nih, umpamanya dia pas begitu mancing strike, pakap, dibakal main dulu kan? Ngoyang langsung dia zikir la ilaha illallah, mati. Husnul khotimah. Lah walaupun dalam keadaan mancing tapi posisinya dia lagi mengucapkan kalimat la ilaha. Makanya ketika mancing lagi dibobo jangan ada pak yang suul khotimah. Lagi dibobo diangkat sama dia pas sudah kena jatuh ikannya lepas, buset mati. Nah itu tuh berarti dia mati dalam keadaan mengucapkan kalimat buset. Makanya hati-hati yang mancing jangan pada ngomong buset. Betul pak. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal mohon maaf Bapak Ibu, kematian yang suka ataupun kita suka, siap ataupun tidak, ketika sudah sampai pada waktunya, kira-kira kita bakal mati apa entar-entaran? Jawab yang kompak, kira-kira bakal mati apa entar-entaran? Ada nggak orang tanah tinggi yang bisa lari daripada kematian? Ada?
Jawab yang kompak, ada? Nggak ada. Bukan saya yang bilang, tapi Allah yang bilang dalam surat Al-Jum'ah ayat 8. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Kul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah hai Muhammad, kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu pasti akan datang Pak, nemuin kita. Yang perlu kita ingat Bapak, ayat terakhirnya fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, maka di saat itu Allah bakal tampaki semua amal perbuatan kita. Hati-hati Pak, karena nanti ada layar segede gini Pak, kita disuruh lihat apa yang kita perbuat. Yang lagi main slot kelihatan, yang bersahabat sama Zeus ya, ada di sini yang begitu banyak. Serius Banyak. yang bersahabat sama Zeus Ya. yang kalau depo cuman gocap Ya. depo gocap betnya 250 ngarepin maksuin mimpi. Ada yang begitu, ada. Banyak. Serius Pak. Ya. Ya. Tapi di sini mah enggak kan? Ya kalau di luar masa tahlilan sambil nyelot. Parah amat. Betul enggak? Tuh yang lagi begitu kelihatan Pak. Bahkan mohon maaf, bapak-bapak yang rada bader, yang suka mampir ke warung remang-remang kelihatan. Di Bekasi kan banyak Guru. Di Tanah Rambatan gua ada. Tadi saya ngelewatin satu di Balai Kambang. Yang rumah banyak jaruknya itu. Ya orang saya lewatin. Ya badau, wah badau enggak mampir mah. Ya saya pakaian begini masa mampir. Ya salin dulu lah. Yang lebih parah nih Guru, yang lebih parah itu di Blokang Pak. 24 jam subuh baru pada balik. Ada kejadian Pak, Guru saya ngaji ke Cikarang bersama guru saya yang di Cikarang, Habib Bagir. Saya ngaji, balik itu udah mulai malam jam 3 Pak. Kondisi hujan, informasi di saat itu banyak begal. Akhirnya saya ngebel teman saya, Ustadz di mana? Di rumah. Aduh, aneh mau nginep di rumah antum madisnya. Iseng balik karena udah dapat izin dari istri, balik subuh. Buat keselamatan kan Pak, betul nggak? Saya lupa Pak di madisnya di mana. Dia nggak nyerlok, udah saya telepon, nomornya nggak aktif. Saya nanya, ternyata saya salah nanya. Kalau ada ibu-ibu ya saya pikir ibu-ibu beneran ya. Saya nanya orang namanya kita mau polos pakaian begini ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa? Gue dipanggil AA. Saya bilang, ini mau nanya ibu kalau sasak balik di mana? Oh, 200 meter lagi itu ada warna merah biru Pak, itu sasak balik mau kemana? Saya mau nginep di madis teman saya. Daripada nginep di situ, mending di sini. Ada di sini, iya ada banyak barang baru Pak. Pas saya lihat, oh Allah, saya salah nanya Pak. Yang namanya malam, emang kita tahu kan pelang kagak ada Pak. Dia mau bersembunyi di antara gelap-gelap. Pas begitu saya nyampe lah, keluar semua lah, kaget kita. Akhirnya udah kepalang tanggung, saya tanya balik, emang berapa? Ya gimana nih Guru biar kita kagak malu ya? Ya udah dah, sama Pak Ustadz mah pego dah. Nah, untung ngalap barokah. Kemahalan kok. Udah deh saya kurangin 12, Bapak kagak percaya, kesono jam 3, ayo. Akhirnya bilang gini, ya udah Bu, tunggu sebentar, saya ngajak teman saya. Enggak, kan udah sendiri aja, itu kan 2. Kalau saya ajak 1 yang satu nganggur, kasihan gak dapet rezeki. Saya bilang, saya bagaimana gitu pura-pura ya. Ya udah, kalau begitu kemari nggak? Pasti kemari Bu, saya kan begini masih bohong, saya bilang gitu. Akhirnya saya pamit Pak, saya jalan, saya kebut motor saya. Dalam perjalanan saya teriak, astagfirullahaladzim, ya Allah, kenapa saya nggak bawa duit? Ya orang pulang aja, dapat duit dari mana ya Guru ya? Kalau pulang dari sini baru. Pak, nggak ada orang yang bisa, itu yang harus kita perhatikan Pak. Allah bakal tampakin semua amal perbuatan kita, betul? Maka mudah-mudahan ketika Allah tampakkan amal almarhumah Ibu Nani, almarhum Bapak Juni, ditampakkan semua amal-amal kebaikan sehingga mereka mendapatkan kebaikan di alam kuburnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Itu yang pertama Pak. Banyak orang gak suka dengan kematian.
Yang pertama adalah sesuatu yang enggak, dua perkara yang tidak disukai oleh anak Adam. Yang pertama adalah kematian, dan yang kedua yakrahu qillatal mal. Banyak orang dalam hidupnya enggak suka yang namanya sedikit harta. Pertanyaannya, maaf Bapak, kira-kira jamaah yang hadir dalam hidup ini pengen banyak harta apa sedikit harta? Jujur aja apa Pak? Diem baik ditanya. Bapak pengen banyak harta apa sedikit harta? Berarti jelas orang tanah tinggi nggak ada yang suka dengan kemiskinan. Betul nggak Pak? Wah, gua enak Pak jadi orang miskin, sampai ke rumah-rumah ditulisin rumah miskin. Tapi itu laguannya RW itu. Betul kagak Pak? Sampai beras miskin, sampai ke gas ada yang gaskin itu Pak. Gas miskin. Saya lagi pikirin, kalau gas miskin berarti gas isinya kentut. Betul? Nggak enak Pak. Betul nggak Pak? Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Bahkan mohon maaf, kentut orang kaya sama kentut orang miskin sama apa beda Pak? Beda Pak. Ini umpamanya kita orang susah kentut ya, lagi pada kumpul, dut habis kita dimaki-maki. Emang dasar jorok lu mah, pantat lu mah kagak ada ijeknya. Ya kentut di mana kesebuaran najis semua. Ya habis kita dinajis-najisin sama teman kita. Betul nggak? Tapi giliran Pak Haji kentut orang kaya, rumahnya gede, rumah bila banyak, kentut di depan orang banyak, but. Mana kentutnya kayak kentut Brotosito yang keluar sama ampas-ampasnya ya brot. Ada yang berani marahin Pak Haji, paling kata yang lain, Pak Haji sehat. Betul nggak Pak? Itulah Pak, nggak suka orang kemiskinan Pak. Ya jangan jauh-jauh Pak, yang namanya kita hidup miskin Pak, kagak gablek duit. Jangankan orang lain, kadang-kadang kayak bini gue pada gedek Pak. Dia orang gembong begitu guru. Kebanyakan sayang sama laki lagi gablek duit doang. Kalau kagak gablek duit habis, kadang-kadang berantem, laki diuber-uber sampai kelatar-latar. Pujuk-pujuk balik mati loh. Itu lakinya ngempet bedi pagar. Ada di tanah tinggi yang begitu ada. Yang lebih parah Pak, malam-malam saya jadi saksi hidup, guru berantem habis, laki disetan-setanin. Abis tuh laki ditai-tain, emang lu mah laki tai. Lakinya malam-malam ditain kagak terima, lu yang tai. Akhirnya laki bini malam-malam pada berebut tai. Kira-kira di tanah tinggi ada yang begitu? Saya lagi nyeritain orang Muara Gembong, bukan orang tanah tinggi. Tapi kalau saya tanya-tanya ternyata dia pindahan dari tanah tinggi. Nggak enak Pak, betul nggak? Padahal kata Nabi, qillatil mal aqallu lil hisab. Sedikitnya harta, sedikit hisab kita Pak. Makanya maaf, orang kaya yang iman kepada Allah akan masuk surga lebih dulu daripada orang miskin yang iman kepada Allah. Masuk surga lebih dulu ketimbang orang kaya, jaraknya 500 tahun. Orang miskin dulu baru nyusul orang kaya, 500 tahun jaraknya Pak. Maka saya mau tanya, Bapak lebah ini pengen jadi orang miskin atau orang kaya? Yang jawab miskin mah tolol ke. Nung kagak ada enak, tau udah Pak. Kita kalau susah mah Pak pengen sodako aja ribet, betul apa kagak? Makanya mudah-mudahan semuanya biar jadi orang kaya, amin. Biar jadi orang yang banyak duit untuk bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu. Tujuan yang kedua kita tahlil adalah banyak mengingat kematian. Terakhir Pak, ulama mengatakan begini, man aksara dzikrul maut ukrima bisalasati asya'a. Barang siapa yang banyak nginget kematian, maka Allah akan muliakan dia dengan 3 perkara. Dengan berapa perkara Pak? Saya lihat dulu jamnya. Ya masih aman. Ya masih kuat 2 jam lagi. Ya kuat saya makan kuat lari lah. Mbak itu udah dibungkus-bungkus, taruh aja di motor. Lupa. Saya pernah kejadian gitu guru, akibat panitia kagak. Nah inian jadi lupa kali ya. Saya waktu itu bawa mobil saya di jalanan mikir ini ada ini enggak bocah lah, kagak. Dibiarin deh, emang rezeki kita kali ya. Pas sampai Toangan saya dubur-ubur ke motor king, lebih takut. Saya pikir begal Pak, membuat saya tuh berhenti depan mobil saya, ngip, kaget kan kita. Ya Allah, begal jadi gua mati ini ya.
Jadi ini berantem pasti ketok-ketok assalamualaikum lah, kok begal assalamualaikum ada kita. Ya waalaikumsalam, ada apa? Mohon maaf Pak Kiai, berkatnya ketinggalan. Ya daripada ntar saya main uber-uberan, mendingan siapin dari sekarang. Ntar lagi siangka maling lagi. Pakai motor lagi, ngeri amat, kocok banget ngebut. Betul Pak. Itu ada 3, makanya ibu bapak mohon maaf Pak. Kita selama kita masih hidup, kita biar sayang sama diri kita Pak. Betul. Sebab kalau bukan kita yang sayang sama diri kita, siapa lagi Pak? Ustaz, istri saya sayang, mohon maaf, sesayang-sayangnya seorang istri, saking sayang itu bini, dia pernah janji di Bogor Kelong. Apa kata bini kita? Bang, jalan-jalan ke kota Tegal, makan roti di belah 2, kalau cinta jangan ditinggal, sehidup semati kita berdua kayak ledik. Agak kagak yang begitu ya. Saya mau tanya Bu, kalau laki ibu mati Bu, ibu mau nemenin laki semalam ada di kuburan? Wah agak. Paling banter kan ada syairnya, kalau kita mati nih Pak, anak dan istri yang kita sayangi hanya menangis mengusap pipi, sesal itulah tiada berarti, karena selamanya tak akan kembali. Betul gak Pak? Itu anak dan istri kita Pak, kalau kita meninggal duluan jadi jenazah, cuman bisa nangis di samping jenazah kita, apalagi bini yang rada jangkrak sama laki. Kan ada bini yang rada jangkrak sama laki, yang kalau kagak ngomelin laki seharian mentakan stres. Kira-kira di tanah tinggi ada nggak begitu? Itu nangis kenceng banget Pak, ya Allah Pak. Anak masih pada kecil Bang, kenapa lu udah meninggal aja Bang? Kalau lu meninggal ntar besok siapa yang nyetorin MBK? Kata lakinya, kalau kata bisa ngomong, justru gua mati Win, gara-gara mikirin utang lu sabar gabrak. Betul nggak Pak? Cuman bisa nangis Pak. Sama saya mau tanya Bapak, kalau istri meninggal duluan, Bapak mau nemenin bini semalam mana di kuburan Pak? Orang ini menunjukkan, memberikan kepada pelajaran kepada kita. Yuk selama kita masih hidup, kita kudu banyak ingat kematian. Sebab Allah berikan 3 kemuliaan. Yang pertama, takjili taubah. Allah akan jadikan kita orang yang senantiasa bertobat kepada Allah. Alhamdulillah. Bu, banyak istighfar ya Bu. Pak, saya mau tanya, dalam hidup ini kita banyak dosa apa kagak punya dosa? Maka banyak-banyak kita membaca istighfar. Saya mau tanya, dalam hidup ini kita punya kesulitan nggak Pak? Ada nggak yang malam hari ini diuji dengan kesulitan ekonomi? Ada nggak yang saat ini diuji dengan punya anak yang nakal? Ada. Diuji kagak gablek duit? Ada. Diuji susah nyari kerjaan? Ada. Diuji tetangga dongki buat sama kita? Ada. Nih Pak, kalau kita pengen keluar dari kesulitan, apa kata Rasulullah? Malazimal istighfaro ja'alallahu lahu min kulli dikin makhraja. Barang siapa yang melazimkan istighfar, maka ja'alallahu lahu, Allah akan jadikan istighfar itu min kulli dikin makhraja, jalan keluar dari segala kesulitan hidup di dunia ini. Punya istri rewel, bacain istighfar di jidatnya. Insya Allah akan ada 2 kemungkinan Pak. 1, dia sadar. 2, Bapak digaplok. Malaki setan. Betul Pak. Tuh, makanya banyak-banyak istighfar. Bagaimana caranya kita bisa banyak-banyak bertobat? Maka caranya banyak-banyak kita ingat kematian. Alhamdulillah. Ini kalau lagi kumpul begini ingat mati nggak Pak? Orang ingat bola. Yang kedua, kemuliaan yang Allah berikan bagi orang yang banyak mengingat kematian. Yang kedua adalah qana'atul qalbi. Allah jadikan hatinya hati yang qanaah, nerima apa adanya, apapun yang diberikan oleh Allah. Pak, kalau kita udah punya hati yang qanaah, tenang hidup Pak. Betul apa enggak? Yang bikin kita kagak tenang hidup kan apa Pak? Karena banyaknya kita enggak terima atas segala ketentuan yang Allah berikan kepada kita.
Betul? Betul. Sehingga terkadang Pak, saya mau tanya nih, terakhir ya, terakhir ya, Pak, terakhir ya Pak, Pak, ini kalau 2 tisu ini Pak, bisa nggak buat nutupin ruangan ini Pak? Bisa nggak Pak? Tisu ini bisa nggak buat nutupin ruangan ini Pak? Tutup ruangan ini, tutup apa tisu, bisa nggak? Bisa Pak. Siapa bilang nggak bisa? Bagaimana caranya? Tisu Bapak taruh di mata. Bisa nggak nutupin ruangan ini? Jawab yang kompak. Kan saya tanya tadi, bisa nggak tisu nutupin ruangan ini? Kan jawabannya kagak, ruangan segini gedenya masih bisa nutupin masjid, betul nggak? Tapi ada caranya, Bapak tutup aja mata Bapak pakai tisu. Bisa nggak ngeliat ruangan ini Pak? Nggak bisa, kenapa? Ketutup. Itulah terkadang dalam hidup Pak, Allah berikan jutaan nikmat kepada kita, dikasih susah sedikit aja, lupa ketutup mata kita akan nikmat yang Allah berikan begitu banyak. Betul nggak? Makanya kita dikasih nikmat panjang umur saat ini, alhamdulillah. Nikmat dikasih nikmat sehat badan, alhamdulillah. Kita bisa berkumpul di tempat ini, maka jadikanlah hati kita hati yang qanaah, hati yang penuh dengan rasa syukur. Insya Allah hidup kita seperti apapun keadaannya, Allah akan terus berikan ketenangan dalam hidup kita. Dan yang terakhir, Allah berikan kemuliaan bagi orang yang banyak mengingat kematian apa? Wa nasyatil ibadah. Allah akan jadikan dirinya semangat dalam ibadah kepada Allah. Maka kalau kita lagi malas sholat, udah ingat mati Pak. Gua awang amat ke musola ini ya, umpamanya awang banget ya ke musola. Ingat mati. Emang ini bukan tembok? Oh itu mah jatuh saya. Tadi saya menyindir begini. Ini kalau jatuh Pak, bukan sakitnya Pak. Iya, malu. Jadi cerita ada ustadz nyindir jatuh. Ustadz aku nih orang rada hitam ya. Viral langsung. Ya naik tapi viral. Wah udah panggil dia aja. Ini masuk kalau ceramah jatuh gitu. Lama-lama 2 kali ceramah mati kita. Pokoknya Pak, kalau kita lagi malas ibadah, udah malas sholat, ingat mati. Kalau kita ingin mati, ya Rob, kalau saya nggak sholat, bagaimana? Nanti siapa yang nyelamatin saya di alam kubur? Gitu aja deh Pak. Ini kalau lagi malas dengerin ceramah, ya Allah, terus bagaimana kalau di kuburan ya saya kagak ada ilmu, siapa yang nyelamatin saya? Udah gitu Pak. Kalau kita lagi malas ibadah, kuncinya ingat mati. Insya Allah wa nasyatil ibadah, Allah berikan kemuliaan, kita bisa semangat dalam ibadah kita. Alhamdulillah. Maka mudah-mudahan almarhumah Ibu Nani binti Bapak Masim dan almarhum Bapak Cuni bin almarhum Bapak Sakam, betul nggak? Malam hari ini mereka mendapatkan kebahagiaan di alam kuburnya. Fayabrahuna biha, dan mereka sama-sama saling mendoakan kita dengan mereka, dan mudah-mudahan saya dan jamaah mendapatkan ampunan dari Allah. Almarhum dan almarhumah ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya. Allah jadikan kuburnya taman daripada taman-taman syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi barakati Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.